Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Angelika dengan NIM akhir 154. Hari ini, saya akan membahas tentang standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Topik pada bab ini memastikan kualitas dan konsistensi bahan alam supaya tetap aman dan efektif digunakan. Maka dari itu, saya akan bahas topik ini lebih lanjut. Pada bab ini adalah bab membahas mengenai obat-obatan yang berasal dari alam, seperti jamu atau fitofarmaka. Dibandingkan dengan obat kimia sintetik, bahan alam memiliki masalah besar, mutunya tidak konsisten. Kualitas tumbuhan bisa berbeda drastis tergantung di mana ia tumbuh, kapan dia panen, dan bagaimana ia dikeringkan. Oleh karena itu, tujuan utama bab ini adalah melakukan standarisasi atau penetapan standar mutu yang kekal. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 321, obat bahan alam digolongkan menjadi 4, yaitu 1 jamu, 2 obat herbal terstandar, 3 fitofarmaka, dan 4 bahan alam lainnya. Standarisasi Simplisia sendiri adalah serangkaian pengujian dan prosedur untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Simplisia, atau obat yang berupa bahan alam, sebagai bahan baku produk obat. Proses ini meliputi organoleptik seperti uji fisik, kimia seperti kadar air, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Maka dari tujuannya adalah untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi Simplisia ini menjamin kualitas bahan baku obat, bahan alam sehingga terjamin juga keamanan dan khasiatnya. Parameter mutu bahan baku Simplisia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia itu ada beberapa, yaitu pertama ada parameter spesifiknya, terkait dengan identitas dan kandungan kimia. Pertama itu ada pemerian organoleptik. Bisa dilihat dari bentuk, warna, bau, rasa, bagian tanaman yang dipakai seperti kayu, daun, dan akar. Kedua, ada identifikasi makroskopik. Pemeriksaan berdasarkan ciri-ciri morfologi Simplisia seperti ukuran, bentuk, tekstur, dan lainnya, menggunakan mata telanjang atau kaca pembesar. Ketiga, ada mikroskopis. Pemeriksaan fragmen pengenal serbuk Simplisia misalnya jaringan, jenis sel, kablur, dan lain-lain, yang menggunakan alat mikroskop. Lalu selanjutnya ada kandungan kimia atau penetapan kadar senyawa terkait, yang ada dibagi dua, yaitu identifikasi kandungan kimianya dan penetapan kadar senyawa aktif atau senyawa penandanya. Untuk identifikasi kandungan kimia, memastikan adanya golongan senyawa tertentu yang menjadi ciri khas Simplisia, misalnya screening fitokimia. Lalu, untuk penetapan kadar senyawa aktif atau senyawa penandanya, penentuan jumlah senyawa aktif atau senyawa penanda yang sudah diketahui atau diduga memberikan efek terapi, misalnya pengujian kadar kandungan minyak atsiri dan pengujian kadar flavonoid total. Misal di sini ada kadar kandungan minyak atsiri. Parameter ini sangat penting untuk standarisasi potensi khasiat. Tujuannya itu mengukur kuantitas seperti volume atau persentase bobot minyak atsiri yang terkandung dalam Simplisia, yang dilakukan secara spesifik untuk menentukan jumlah golongan senyawa kimia tertentu yang merupakan senyawa aktif utamanya. Lalu metodenya bisa dilakukan dengan destilasi uap atau destilasi air, atau disebut juga metode Clevenger, yang dihitung berdasarkan volume atau bobot minyak yang terpisah. Pentingnya mutu minyak atsiri seringkali merupakan senyawa aktif utama pada Simplisia tertentu, misalnya jahe, cengkeh, atau kayu putih. Penetapan kadarnya adalah parameter spesifik untuk menjamin Simplisia memiliki potensi khasiat yang memadai.
Faktor yang mempengaruhi hasil penetapannya yaitu ada 5. 1. Jenis tanaman atau bagian tanaman seperti daun, bunga, biji, kulit. 2. Kelembaban dan kadar air simplisia. 3. Suhu dan lama penyulingan. 4. Ukuran partikel bahan. 5. Jenis alat penyuling. Lalu ada lagi kadar flavonoid total. Parameter ini adalah bagian dari penetapan kadar senyawa terkait yang merupakan ciri khas dari parameter spesifik. Tujuannya itu mengukur kuantitas total golongan senyawa flavonoid dalam simplisia yang secara spesifik menentukan jumlah golongan senyawa kimia tertentu yang sering berperan sebagai senyawa penanda atau senyawa aktif sekundernya. Lalu metode yang dilakukannya itu menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan reaksi spesifiknya misal AlCl3 dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Kemudian dihitung dengan membandingkan terhadap kurva standarnya. Lalu, poin penting mutunya yaitu flavonoid adalah salah satu golongan senyawa metabolit sekunder penting yang sering berperan sebagai antioksidan atau memiliki aktivitas farmakologi lainnya. Penetapan kadarnya adalah parameter spesifik untuk standarisasi kandungan kimia simplisia. Lalu faktor yang mempengaruhi hasil penetapannya itu bisa dari kadar air bahan awalnya, suhu pengeringannya, lama pengeringannya, kandungan senyawa volatifnya atau yang mudah menguap, lalu jenis dan sifat bahannya. Dan yang kedua ada parameter non-spesifik, yaitu terkait kemurnian dan cemarannya. Pertama, di sini kita akan membahas susut pengeringan, di mana tujuan susut pengeringan itu mengukur jumlah total zat yang mudah menguap yang hilang saat simplisianya dikeringkan. Zat yang hilang tidak hanya air, tetapi juga mungkin termasuk sejumlah kecil minyak atsiri atau senyawa volatif lainnya. Metodenya itu, simplisianya ditimbang, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu yang ditentukan, misalnya 105 derajat Celcius atau suhu lain yang sesuai, hingga bobotnya konstan, lalu ditimbang kembali. Penting mutunya itu menunjukkan batas maksimal kandungan air dan zat volatif yang diperbolehkan. Kadar air yang tinggi umumnya dipersyaratkan tidak lebih dari 10%, yang membuat simplisia rentan terhadap pertumbuhan jamur, kapang, dan reaksi hidrolisis yang dapat merusak zat aktif. Lalu di sini juga ada kadar air. Tujuannya itu mengukur kandungan air dalam simplisia, bukan zat volatif lainnya. Metodenya itu umumnya menggunakan metode destilasi toluena untuk simplisia yang tidak larut dalam toluena, atau metode Carl Fischer, lebih akurat untuk air murni. Penting mutunya itu sama dengan susut pengeringan, berfungsi untuk membatasi air yang dapat memicu kerusakan mikrobial dan kimia. Metode ini lebih spesifik untuk air. Lalu selanjutnya ada kadar abu total. Tujuannya itu mengukur kandungan mineral baik yang berasal dari jaringan tumbuhan itu sendiri seperti abu fisiologis maupun yang berasal dari kontaminasi eksternal, misalnya pasir dan tanah. Selama proses pasca panen, seperti abu non-fisiologis. Metodenya itu, simplisia dipanaskan dalam krus pada suhu tinggi, dipijarkan biasanya 500 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius, sampai semua zat organik habis terbakar, dan yang tersisa hanyalah zat anorganik atau abunya. Lalu, poin penting mutunya itu, batas maksimal kadar abu total menunjukkan tingkat kemurnian anorganik simplisianya. Jika terlalu tinggi, mengindikasi kontaminasi tanah atau pengotor lainnya. Lalu kadar abu terbagi lagi menjadi kadar abu larut air dan kadar abu tidak larut asam. Tujuan pengujian kadar abu larut air dan kadar abu tidak larut asam
adalah untuk mengukur kemurnian simplicia atau ekstrak dari cemaran anorganik tertentu. Pertama, di sini ada kadar abu larut air. Tujuan utamanya itu mengukur jumlah abu atau mineral yang terdapat dalam simplicia atau ekstrak yang larut dalam air. Signifikan mutunya itu berguna untuk mendeteksi adanya penambahan atau pergantian abu yang mudah larut dalam air, misalnya garam anorganik seperti kalium karbonat, yang mungkin disengaja untuk memalsukan kandungan mineral simplicianya. Lalu, ada kadar abu tidak larut asam. Tujuan utamanya yaitu mengukur jumlah abu atau mineral yang terdapat dalam simplicia atau ekstrak yang tidak larut dalam asam klorida encer atau yang kita sebut HCl. Signifikasi mutunya, pengujian ini secara spesifik bertujuan untuk membatasi atau mengukur cemaran anorganik eksternal, terutama pasir dan silikat, yaitu senyawa SiO2. Pasir atau tanah dapat menempel pada simplicia selama proses panen, pengeringan, atau penyimpanan. Kadar yang tinggi mengindikasi bahwa proses penyiapan simplicia seperti pencucian atau pembersihannya tidak dilakukan dengan baik. Parameter ini sangat penting untuk menjamin simplicia memiliki tingkat kebersihan yang dipersyaratkan. Lalu, ada lagi kadar sari. Tujuannya yaitu mengukur jumlah senyawa yang dapat terekstrak dengan pelarut tertentu, seperti air atau etanol. Meskipun secara kimiawi berhubungan dengan kandungan kimia, penetapan ini dianggap sebagai parameter non-spesifik, karena merupakan pengukuran total senyawa terekstrak tanpa memandang jenis senyawanya. Metodenya itu ada kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Untuk kadar sari larut air sendiri, simplicia disari dengan air hingga sempurna, sari lalu diuapkan dan sisanya ekstrak itu ditimbang. Akan menunjukkan total senyawa yang larut dalam pelarut polar. Sedangkan untuk kadar sari larut etanol, simplicia disari dengan etanol, biasanya 70%, lalu sari diuapkan, dan sisanya ditimbang, menunjukkan total senyawa yang larut dalam pelarut semi polar. Lalu, pentingnya mutu kadar sari itu menjamin jumlah senyawa terekstrak dalam simplicia berada dalam rentang yang dipersyaratkan, tidak kurang dari nilai tertentu. Nilai ini sangat penting untuk standarisasi karena mencerminkan efisiensi proses ekstraksi. Lalu, ada lagi metode cemaran mikroba. Tujuannya yaitu mengukur dan membatasi jumlah mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir, patogen, dan non-patogen yang terdapat dalam simplicia. Signifikasi mutunya yaitu cemaran mikroba yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan simplicia atau membahayakan konsumen. Parameter ini mencangkup batas angka kapang kamir atau kita sebut AKK dan batas angka lempeng total atau yang biasanya disebut ALT. Lalu, cemaran logam berat. Tujuannya itu mengukur dan membatasi kandungan logam berat beracun dalam simplicia seperti timbal atau Pb, kadmium seperti Cd, merkuri seperti Hg, dan arsen atau As. Signifikasi mutunya itu, logam berat dapat terserap dari tanah, air, atau alat proses lainnya, dan berakumulasi dalam tubuh, menyebabkan toksisitas yang serius. Batas maksimalnya ditetapkan untuk menjamin keamanannya. Lanjut, kita di sini akan membahas metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Pertama, di sini ada uji fitokimia atau biasanya disebut reaksi warna. Prinsipnya yaitu reaksi kimia spesifik antara gugus senyawa aktif dengan reaksi tertentu menghasilkan warna yang khas.
Tujuannya yaitu mendeteksi secara cepat dan sederhana keberadaan golongan-golongan senyawa metabolit sekunder atau fitokimia tertentu yang menjadi ciri khas tanaman tersebut. Seperti ini contohnya, ada uji alkaloid. Uji ini menggunakan reaksi pengendap seperti Mayer dan Dragendorf. Pada Dragon-Mayer, alkaloid akan bereaksi membentuk endapan putih atau kekuningan, sedangkan pada reagen Dragendorf akan terbentuk endapan jingga kecoklatan. Selanjutnya, ada uji flavonoid. Flavonoid dapat diuji dengan reaksi Shinoda atau menggunakan serbuk magnesium dan HCl dengan penambahan larutan NaOH encer. Pada uji Shinoda, terbentuk warna merah hingga jingga, menunjukkan adanya flavonoid tipe flavon dan flavonol. Jika ditambahkan NaOH, larutan akan berwarna kuning cerah yang akan hilang bila ditambah asam. Lalu di sini ada uji tanin dan fenol. Senyawa tanin dan fenolik diuji dengan larutan FeCl3 atau yang biasa disebut besi 3 klorida. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau kebiruan atau biru kehitaman, tergantung jenis taninnya, hidrolisis atau kondensasi. Reaksi ini menunjukkan adanya gugus fenolik yang mampu membentuk kompleks berwarna dengan ion Fe3-. Selanjutnya di sini ada uji saponin. Saponin diuji dengan uji buih atau yang biasa disebut foam test. Sebanyak sedikit ekstrak dikocok kuat dengan air dan dibiarkan selama 10 menit. Jika terbentuk buih atau busa yang stabil, yang tidak hilang dalam waktu tersebut, maka menunjukkan hasil positif adanya saponin. Lalu di sini ada uji steroid dan triterpenoid. Dilakukan dengan reaksi Lieberman-Burchard menggunakan campuran asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Hasil positif ditandai dengan munculnya warna hijau, biru, atau ungu. Warna ini menunjukkan adanya inti sterol atau triterpen dalam senyawanya. Lalu di sini ada uji quinon atau anthraquinon. Dilakukan dengan reaksi Born-Traeger, yaitu dengan memanaskan ekstrak dengan HCl, kemudian menambahkan NaOH atau Na4OH. Reaksi positif menghasilkan warna merah muda hingga merah tua, menandakan adanya senyawa anthraquinon. Lalu di sini ada lagi uji glikosida. Diuji melalui reaksi Mols-Fehling dan Benedict setelah proses hidrolisis. Reaksi positif menunjukkan terbentuknya warna merah bata atau Fehling atau oranye atau Benedict akibat terbentuknya gula pereduksi. Lalu, setelah uji fitokimia, ada lagi uji kromatografi lapis tipis, di mana prinsipnya itu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran antara fase diam, yaitu silika gel, dan fase gerak, yaitu pelarut organiknya. Tujuannya itu memastikan identitas simplisia atau ekstrak dengan membandingkan sidik jari kimia atau yang kita sebut pola bercak dengan baku pembanding dan data monografinya sebagai uji kemurnian awal. Lalu alat reagen yang digunakan biasanya plat silika gel, pelarut misalnya toluen banding etil asetat, pengembang, penyemprotnya seperti anisaldehilda atau vanilin.
Lalu ada ketiga kromatografi gas atau disebut GC. Prinsipnya itu pemisahan senyawa volatif atau senyawa yang mudah menguap melalui kolom gas, deteksi dengan VID atau MS. Tujuannya itu analisis komponen bersifat volatil atau mudah menguap seperti minyak atsiri dan residu pelarut. Alat yang digunakan yaitu GCFID atau GCMS. Lalu keempat ada spektrofotometri UV vis. Prinsipnya itu pengukuran serapan cahaya oleh senyawa pada panjang gelombang tertentu. Tujuannya itu penetapan kadar total senyawa seperti fenolik, flavonoid, alkaloid, atau senyawa tunggal lainnya. Alat atau reagen yang digunakan, spektrofotometer UV vis, kuvet kuarsa, reagen kompleks seperti AlCl3 atau Folin Kyokalte. Lalu keenam ada spektrofotometri serapan atom atau kita sebut AAS. Prinsipnya itu, atom logam dalam nyala api menyerap cahaya pada panjang gelombang spesifik. Intensitasnya sebanding dengan konsentrasi logamnya. Tujuannya yaitu analisis cemaran logam berat. Alat atau reagen yang digunakannya AAS, lampu katoda logam seperti Pb, Cd, Hg atau As, dan gas asetilen. Lalu di sini ada lagi titrasi kimia atau disebut titrasi asam basa atau redox. Prinsipnya yaitu reaksi stoikiometri antara larutan standar dan zat uji sampai titik ekivalen. Tujuannya penetapan kadar zat aktif total atau komponen tertentu. Alat reagen yang digunakan larutan standar seperti HCl, NaOH, KMNO4, dan indikator pH. Lalu kedelapan ada gravimetri atau termogravimetri. Prinsipnya itu pengukuran bobot analit zat yang diukur yang murni atau bobot sisa setelah perlakuan kimia atau fisika. Tujuannya menentukan kadar air, resut pengeringan, kadar abu total. Alat reagen yang digunakan, oven, tanur, dan timbangan analitik. Lalu selanjutnya ke-9 ada uji cemaran mikroba. Prinsipnya itu menghitung jumlah total mikroorganisme atau mendeteksi keberadaan patogen tertentu. Tujuannya menilai keamanan mikrobiologi bahan baku dan sediaannya. Alat dan reagen yang digunakan seperti media agar, contohnya Na, McConkey, SS agar, lalu ada lagi inkubator dan autoclave. Lalu ke-10 ada uji residu pelarut atau GC. Prinsipnya, deteksi dan kuantifikasi pelarut organik yang tertinggal pada ekstrak. Tujuannya, memastikan sisa pelarut di bawah batas aman. Lalu alat reagen yang digunakan, OGCFID, standar pelarutnya seperti etanol, N-heksan, dan etil asetat. Lalu di sini ada yang terakhir uji pestisida atau aflatoksin, atau yang biasa disebut juga TLC dan HPLC. Prinsipnya yaitu pemisahan dan deteksi senyawa toksik seperti pestisida dan mikotoksin. Tujuannya menjamin keamanan bahan baku dari kontaminan. Alat reagen yang digunakan yaitu KLTEP atau HPLC, detektor UV atau fluoresensi, dan reagen aflatoksin. Lalu di sini ada lagi kita akan membahas pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI atau Farmakope Herbal Indonesia sesuai tabel berikut ini. Pertama ada susut pengeringan. Metode pengujian yang dilakukan dengan metode oven biasa atau gravimetri, metode oven vakum, metode desikator, dan prinsip pengujiannya menentukan jumlah zat yang hilang, terutama air dan zat volatif, dari suatu bahan ketika dipanaskan pada suhu tertentu
hingga beratnya menjadi konstan. Parameter kunci yang diamatinya yaitu berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan, suhu pengeringan, waktu pengeringan, persentase susu pengeringan, atau di satuannya persen. Lalu di sini ada kadar air. Metode pengujiannya yaitu metode azeotropi atau yang disebut destilasi toluena. Dan ada lagi metode gravimetrik. Prinsip pengujian kadar air menentukan jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan dengan cara mengeluarkan, menguapkan, atau bereaksi secara kimia dengan air tersebut. Lalu mengukur besarnya air yang hilang atau bereaksi. Lalu parameter yang kunci yang diamati, berat sampel sebelum dan sesudah pengeringan, suhu pengeringan, waktu pengeringan, dan persentase kadar airnya. Lalu lanjut ada kadar sari. Metode pengujiannya itu ada dua. Metode kadar air sari larut dalam air, metode kadar sari larut dalam etanol. Prinsip pengujiannya, proses pelarutan senyawa kimia yang terdapat dalam simplisia oleh pelarut tertentu, kemudian diukur jumlah zat yang terekstrak melalui penguapan dan penimbangan residu. Parameter kunci yang diamatinya yaitu berat sampel simplisia awal, jenis pelarut yang digunakan, volume pelarut, waktu perendaman dan pengocokan, volume filtrat yang diuapkan, berat residu kering, dan persentase kadar airnya. Lalu di sini ada kadar abu total. Metode pengujiannya juga ada dua, metode langsung atau pengabuan kering, dan metode tidak langsung atau pengabuan basah. Prinsip pengujiannya, pembakaran bahan pada suhu tinggi, yaitu 500–600 derajat Celcius, hingga semua zat organik terurai menjadi gas dan hanya menjadi residu anorganik atau abu yang tersisa. Parameter kunci yang diamatinya yaitu berat abu atau residu, berat sampel awal, persentase kadar abu totalnya. Lalu di sini juga ada KLT. Metode pengujiannya yaitu KLT kualitatif dengan identifikasi senyawa, KLT kuantitatif dengan menentukan kadar senyawa, KLT preparatif dengan isolasi senyawa murni, lalu KLT dua dimensi dengan pemisahan kompleks. Prinsip pengujiannya yaitu perbedaan afinitas daya tarik senyawa terhadap fase diam dan fase gerak, yang menyebabkan senyawa bergerak dengan kecepatan berbeda, sehingga terjadi pemisahan. Parameter yang kunci yang diamatinya itu nilai RF-nya, jumlah dan pola nodanya, warna dan intensitas noda, jarak migrasi pelarut, dan bentuk nodanya. Lalu selanjutnya ada lagi kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya yaitu metode destilasi dengan air atau water distillation, metode destilasi dengan uap air atau steam distillation, metode destilasi dengan air dan uap air atau water and steam distillation, dan metode ekstraksi pelarut atau solvent extraction. Prinsip pengujiannya, pemanasan bahan bersama air atau uap air sehingga minyak atsiri yang bersifat mudah menguap ikut menguap bersama uap airnya. Kemudian uap tersebut didinginkan, dikondensasikan, dan minyak atsiri dipisahkan dari air karena tidak saling larut. Lalu parameter kunci yang diamatinya yaitu volume minyak atsiri, berat bahan uji, waktu destilasi, suhu pemanasan, dan terakhir warna dan bau minyak. Lalu selanjutnya ada kadar flavonoid total. Metode pengujiannya dilakukan dengan metode klorimetri dengan reagen HCl3 atau aluminium klorida. Prinsip pengujiannya, terbentuknya kompleks berwarna antara senyawa flavonoid dengan ion logam aluminium atau kita sebut AlCl3 dari reagen aluminium klorida atau AlCl3. Parameter kunci yang diamatinya yaitu absorbansi larutan sampel, panjang gelombang maksimum,
Waktu inkubasi dan reaksi, konsentrasi standar atau larut, yaitu larutan quercetin dan rutin, volume dan konsentrasi reagen, kadar flavonoid total atau hasil akhir, lalu selanjutnya terakhir warna larutan. Lalu, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari bab ini yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam merupakan langkah penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk herbal. Proses ini meliputi pengujian parameter fisik, kimia, biologi, serta penetapan kadar senyawa penanda atau disebut marker compound, agar setiap batch memiliki kualitas yang konsisten. Lalu, melalui standarisasi, bahan alam dapat diolah menjadi sediaan farmasi yang terjamin identitas, kemurnian, stabilitas, dan efektivitasnya. Dengan demikian, penerapan standarisasi sesuai pedoman Farmakopeia Herbal Indonesia menjadi kunci utama dalam pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam yang dapat diterima secara ilmiah dan memenuhi persyaratan regulatori di bidang kefarmasian. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan ini dapat dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.